Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Haidar Al-Asabi dengan NPM 2114151015. Saya adalah mahasiswa Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Angkatan 2021. Jadi, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berada pada PPT dengan judul Sejarah Evolusi Buaya. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota suku Crocodilidae, termasuk pula buaya sapit dengan nama latin Tomistoma skelegeli. Ada pula yang menyebut buaya dengan nama aligator, kaiman, serta gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil, mamalia, moluska, dan krustasea. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Selama ini, buaya disebut dengan fosil hidup karena sedikitnya perubahan fisik buaya dari zaman prasejarah. Tapi ternyata, analisa yang dilakukan di New York menunjukkan buaya yang hidup di zaman sekarang ini berkembang dari kelompok yang sangat berbeda. Terungkapnya perjalanan evolusi buaya itu diketahui lewat penemuan nenek moyang purba buaya, semisalnya spesimen mirip kucing, buaya raksasa, dan spesies vegetarian yang berhidung pesek. Anatomi tubuh buaya ini ialah badannya pendek dan lebar, kemudian moncongnya bulat, serta ekornya pendek. Itu semua yang diperlihatkan beberapa buaya yang menunjukkan adanya serangkaian adaptasi. Bersamaan dengan Pterosaurus dan Dinosaurus, buaya adalah cabang dari Archosaurus yang dijuluki sebagai kadal penguasa. Berdasar dari awal sampai pertengahan zaman Trias, yaitu awal dinosaurus dan buaya mirip satu sama lain, yaitu lebih mirip dengan Pterosaurus pertama. Yang membedakan ekor buaya dari dinosaurus pertama adalah bentuk rahangnya, terus otot cenderung lebih mematikan, dan tungkainya relatif. Hanya pada saat era Mesozoikum, buaya berkembang dengan 3 sifat utama yang mereka miliki sekarang, ialah kakinya yang gemuk, tubuhnya yang licin, dan hidup di lautan. Buaya pertama. Sebelum buaya pertama sebenarnya muncul pada zaman prasejarah, ada Phytosaurus, atau dikenal dengan kadal pemakan tumbuhan, yaitu berupa Archosaurus yang tampak sangat mirip seperti buaya, namun hidungnya terletak di atas kepala. Banyak orang menebak dari nama mereka yang Phytosaurus merupakan vegetarian, tapi pada kenyataannya makanannya ialah berupa ikan, udang, gurita, serta organisme laut di danau, air tawar, dan sungai-sungai di seluruh dunia. Namun anehnya, terkecuali lokasi hidung mereka, Phytosaurus tampak lebih seperti buaya modern daripada buaya pertama yang sebenarnya. Buaya terdahulu, yaitu masih kecil, hidup di darat, memiliki 2 kaki untuk berlari, serta beberapa bahkan termasuk golongan vegetarian. Karena keturunan dinosaurus, mereka teradaptasi lebih baik untuk hidup dengan mencari mangsa.
Dua kandidat terkemuka untuk kehormatan dari buaya pertama ialah Herpetosuchus dan Doswellia. Meskipun hubungan evolusi awal Archosaurus ini masih tidak meyakinkan. Yang lain mungkin merupakan direklasifikasi dari Silosuchus, yaitu seekor Archosaurus dengan karakteristik buaya yang jelas. Dari awal zaman Jurassik sekitar 200 juta tahun yang lalu, sebagian besar buaya telah meninggalkan gaya hidup terestrial mereka. Ini ketika kita mulai melihat adaptasi laut yang menandai karakteristik modern buaya dan aligator dengan karakter yang tubuhnya panjang, tungkai terentang dan sempit, datar, serta moncong gigi dengan rahang yang kuat. Masih ada ruang untuk inovasi, misalnya ahli paleontologi percaya bahwa Stomatosuchus hidup dengan plankton dan krill seperti paus abu-abu modern. Berikut adalah gambar atau contoh dari paus abu-abu modern. Buaya mulai meniru keturunan dinosaurus dengan berkembang ke ukuran yang lebih besar. Raja buaya Cretaceous adalah Sarcosuchus besar, dijuluki sebagai Super Croc oleh media, yaitu panjangnya sekitar 40 kaki dari kepala ke ekor, beratnya di lingkungan hingga 10 ton. Kemudian Deinosuchus sedikit lebih kecil. Deino berarti mengerikan atau menakutkan. Salah satu cara di mana buaya prasejarah itu memang lebih mengesankan daripada kerabat terestrial mereka adalah kemampuan mereka berkelompok, kekuatan mereka untuk bertarung, dan penyesuaian habitat. Peristiwa kepunahan dinosaurus dari muka bumi 65 juta tahun yang lalu tidak ada dampak penambahan bagi ukuran buaya. Kesimpulannya, sekarang buaya dan aligator sedikit berubah dari nenek moyang mereka pada zaman prasejarah. Petunjuk mengatakan bahwa reptil ini adalah dan tetap sangat baik disesuaikan dengan lingkungan mereka sendiri. Ini adalah contoh-contoh atau daftar dari buaya yang paling menonjol dan Paitosaurus. Di sebelah kiri ada Aigisuchus, kemudian di sebelah kanannya ada Araripesuchus, kemudian yang di atas ini adalah Baurusuchus, di pojok kiri bawah ialah Campsosaurus, di pojok kanan bawah Bernisartia. Kemudian ada di sebelah kiri Metriorhynchus dan di sebelah kanan Mistriosuchus. Dan ini yang sangat mirip dengan buaya, yaitu Rutiodon dan Quincana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.